Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Thumma alhamdulillahi wa kafa. Wassalatu wassalamu ala nabiyyina al-mustafa wa ala alihi wa ashabihi wa mawalah. Hadirin sahabat IAIN Kendari dimanapun berada. Di dalam Islam, kita mengenal ada dua jenis ibadah. Ada yang disebut dengan ibadah ritual atau ibadah yang sifatnya individual. Ibadah ritual ini memiliki cara dan ketentuannya tersendiri, seperti ibadah sholat, puasa, zakat, haji, dan lain sebagainya. Nah, jenis yang kedua ada yang disebut dengan ibadah sosial. Ibadah sosial ini banyak sekali, seperti menebarkan kasih sayang, menebarkan kedamaian, membantu dan memberi, bertutur kata dengan baik. Itu semua masuk dalam kategori ibadah sosial. Atau lebih mudah biasa kita kenal kalau ibadah ritual kita sebut dengan hablum minallah, hubungan kepada Allah, dan hubungan kepada manusia kita sebut dengan hablum minannas. Sahabat IAIN Kendari dimanapun berada, hanya saja seringkali orang mengartikan, menyebut seseorang itu saleh secara beragama, itu parameternya adalah mereka yang baik dari ibadah ritualnya. Jadi parameternya lebih kepada ibadah individualnya. Jadi kalau kita melihat sahabat kita baik dalam sholatnya misalnya, kemudian puasanya lancar, maka kita kategorikan dia orang yang saleh secara beragama. Pengertian semacam ini sebenarnya tidak sepenuhnya benar. Kenapa? Karena kalau kita mau mencoba melihat perumpamaan yang digambarkan oleh Al-Quran, baik dia al-muttaqun, orang-orang yang bertakwa, atau al-muhsinin, orang-orang yang baik, atau ibadur rahman, hamba-hamba yang dikasihi, itu parameternya, patokannya bukan hanya aspek ritualnya, tapi yang tidak kalah penting juga adalah bagaimana perilaku sosialnya, dalam hal ini ibadah sosialnya. Oleh karena itu sebenarnya di dalam Islam, dua aspek kesalehan ini, kesalehan secara ritual dan kesalehan secara sosial, sebenarnya suatu keharusan yang tidak usah kita tawar. Karena keduanya ini harus ada pada diri seorang muslim. Dia harus baik ibadah ritualnya, begitu juga dengan ibadah sosial. Hadirin para pemirsa sahabat IAIN Kendari yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Oleh karena itu ibadah ritual, selain dia bertujuan sebagai pengabdian kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, juga dia bertujuan untuk membentuk pribadi seorang muslim yang nantinya berdampak kepada kehidupan sosialnya. Oleh karena itu, untuk orang disebut dengan kata saleh, itu tidak hanya diukur dari salat dan puasanya, tapi juga bagaimana perilaku sosialnya, seperti menebarkan kasih sayang, membantu orang lain, menebarkan kedamaian, dan lain sebagainya. Banyak riwayat yang bisa kita temukan. Ada sebuah hadis menceritakan ketika Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam mendengar berita ada seseorang yang baik ibadah sholatnya, begitu juga dengan puasanya, tapi dia sering menyakiti tetangganya. Ketika dikonfirmasi kepada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, singkat saja jawaban Nabi, dia di neraka. Jadi dari sini kita melihat bahwa ternyata dalam perjalanannya, seseorang itu tidak cukup dalam ibadah ritual saja, tapi harus dibarengi dengan ibadah sosial. Di dalam Al-Quran sendiri kita menemukan fungsi manusia itu ada dua. Yang pertama, dia sebagai abdi Allah.
wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Dan yang kedua, dia berfungsi sebagai khalifatullah. Inni ja'ilun fil ardi khalifah. Nah, untuk menjadi khalifah harus ada amanah yang dilakukan, yaitu menjaga, melestarikan, dan menjaga alam ini, yang kemudian mengandung makna hablum minan nas, hubungan kepada manusia, dan hubungan kepada alam, atau hablum minal alam. Oleh karena itu, kita bisa melihat bahwa hampir tidak ada ibadah yang dianjurkan di dalam Islam itu yang tidak memiliki efek sosial. Rata-rata semuanya memiliki efek sosial. Contoh misalnya dalam ibadah sholat misalnya. Ibadah sholat kita mulai dari takbir, mengagungkan Allah, kemudian memohon agar diberikan petunjuk jalan yang lurus, lalu kemudian diakhiri dengan salam. Nah, kita menyebarkan kedamaian ke kiri dan ke kanan. Artinya kita menebarkan kedamaian itu kepada semua pihak. Oleh karena itu, salat semestinya tanha anil fahsya wal munkar. Sehingga ketika ada orang misalnya puasanya lancar, rajin, tapi juga maksiatnya jalan, maka yang dipertanyakan adalah kualitas salat. Begitu juga dengan ibadah puasa yang kita lakukan. Dalam ibadah puasa, implikasi sosial yang bisa kita tarik bahwa dalam ibadah puasa itu harapannya ketika kita menahan diri dari kesenangan duniawi berupa makan, minum, dan hubungan seksual. Artinya sehingga kita kemudian bisa menumbuhkan rasa empati kepada mereka yang membutuhkan, mereka yang serba kekurangan. Sehingga kemudian terdorong diri kita untuk membantu orang lain karena kita merasakan apa yang mereka derita. Sehingga wajar di dalam puasa misalnya, ada orang yang tidak diperbolehkan untuk berpuasa. Di Al-Quran disebutkan, wa 'alal ladzina yutiqunahu fidyatun ta'amu miskin. Orang-orang yang tidak sanggup berpuasa, bukan hanya dalam bulan suci Ramadan, tapi juga di luar bulan suci Ramadan. Maka ketika mereka tidak sanggup untuk berpuasa, lansia dalam hal ini, mereka dianjurkan untuk membayar fidyah. Nah, membayar fidyah ini adalah simbol sosial karena memberikan makan orang miskin. Memberi makan sebanyak hari yang ditinggalkan. Jadi ibadah ritualnya yang kurang, tidak sempurna, ditutupi dengan ibadah sosial. Begitu juga dalam perkara haji misalnya. Dalam perkara haji ketika orang dalam keadaan ihram, ada larangan-larangan yang tidak boleh dia langgar. Ketika dia langgar, maka ibadahnya tidak sempurna. Nah, bagaimana caranya agar bisa dia mendapatkan kesempurnaan ibadahnya itu? Maka yang harus dia lakukan adalah membayar dam. Membayar dam itu adalah simbol sosial. Karena daging hewan yang akan disembelih itu akan diberikan kepada orang yang membutuhkan. Nah, dari sini kemudian kita bisa melihat bahwa ternyata dalam prakteknya ibadah ritual ketika ada kurang-kurangnya atau tidak sempurna, itu bisa ditutupi dengan ibadah sosial. Seperti puasa ditutupi dengan fidyah, haji ditutupi dengan membayar dam. Tapi tidak bisa sebaliknya. Ketika seseorang itu ibadah sosialnya rusak, sering menyakiti hati orang lain, menzalimi orang lain, mengambil hak milik orang lain, maka tidak bisa ditutupi dengan salat terus-menerus misalnya. Misalnya dia melakukan korupsi, maka dia ingin menutupi kesalahannya itu dengan salat terus-menerus misalnya. Maka itu tidak bisa, karena harta yang haram tidak akan berubah menjadi halal ketika dia bertobat di jalan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka yang harus dia lakukan adalah mengembalikan hak orang yang pernah dia zalimi. Harta korupsi, maka yang harus dia lakukan adalah mengembalikan hak korupsi ke lembaga yang tempat dia korupsi. Hadirin sahabat YN Kendari yang dimuliakan Allah, maka dari sini kita bisa melihat bahwa untuk bisa disebut seseorang saleh, maka paling tidak ada 3 hubungan yang mesti dia perbaiki. Pertama, hubungannya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala atau hablum minallah, terkait dengan ibadah-ibadah ritualnya. Dan yang kedua adalah ibadah sosial, ya, atau hablum minan nas, hubungan kepada manusia terkait dia tidak boleh menyakiti orang lain, dia harus membantu orang lain dan lain sebagainya. Dan yang terakhir adalah menjaga alam, melestarikan alam atau hablum minal alam.
Nah, ketika seseorang mampu memperbaiki ketiga hubungan ini, maka merekalah itu yang pantas, yang layak disebut sebagai orang yang saleh secara beragama. Demikian yang dapat saya sampaikan, lebih kurang mohon dimaafkan. Akhirul kalam, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.